Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi rahmatillah. Amma ba'du. Para jamaah kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah pengumuman yang sekaligus undangan kepada para jamaah sekalian bahwasannya Majelis Ta'lim dan Sholawat Darul Mustafa As-Sunniyah akan melaksanakan majelis pada hari Kamis malam Jumat bertempat di Wonorejo, Kecamatan Kencong, tepatnya di rumah Bapak RT Sugiono. Majelis insyaallah akan diselenggarakan sekali lagi pada hari Kamis malam Jumat bertempat di rumah Bapak RT Sugiono, Wonorejo, Kecamatan Kencong. Hadir insyaallah selain khadimul majlis beliau Kiai Haji Ali Ridwan, berikut juga Kiai Haji Musaddiq Fikri dari Jember, Kiai Haji Abdul Wahid Ghafur dari Purwosari, dan Bapak Kapolres Jember AKBP Bayu Pratama Gubunagi SH SIK MSI. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun pengumuman yang kedua bahwasannya Masjid Besar Al-Istiqomah dalam program kesehariannya yaitu menambah kegiatan taklim di samping yang sudah ada malam Rabu, yaitu kajian kitab Nasoihul Ibad yang biasanya dikaji atau dibawakan oleh beliau Allahumma yarham Kiai Haji Komari Syam. Insyaallah pada malam Rabu yang akan datang akan dilanjutkan oleh putra beliau Gus Muhyiddin. Dan malam Kamis Gus Khairon, begitu juga Jumat paginya Kiai Haji Nur Hasan Hanafi. Dan untuk tambahan yang berikutnya yaitu pada malam Selasa, tidak setiap pekan akan tetapi 2 minggu sekali, insyaallah malam Selasa depan, yang akan diisi oleh beliau Kiai Haji Ali Ridwan, pengasuh Pondok Pesantren Darul Mustafa As-Sunniyah. Begitu juga pergantian atau pengisian kekosongan untuk imam sholat maghrib, alhamdulillah sudah diisi oleh beliau Al-Ustadz Ahmad Fakih. Monggo kita bersama-sama memakmurkan Masjid Besar Al-Istiqomah dengan berbondong-bondong melaksanakan sholat rawatib dan juga memakmurkan Masjid Besar Al-Istiqomah dengan menghadiri kajian ta'lim. Mudah-mudahan kejayaan Islam dan kaum muslimin akan dipenuhi, akan tercapai dengan adanya kita belajar, mengaji, mendalami ilmu agama, juga dekat dengan para ulama. Demikian kiranya menjadi perhatian dan kami sampaikan terima kasih. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن
يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله رب العالمين. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على معاندين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi syaraha sudural muwaffiqin
بألطاف بره وآلانه فسبحانه من إله عظيم وتبارك من رب واسع كريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه في غدوات الدهر وروحاته أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان في حاجة أخيه كان الله عز وجل في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عز وجل عنه بها كربة من كرب يوم القيامة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa Allah, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Perlu kita ketahui bersama bahwa kebahagiaan dunia dan akhirat itu sangat bergantung kepada takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta kesehatan dan kejernihan hati. Dan kesehatan kejernihan hati itu juga sangat bergantung kepada keyakinan kepada Allah, sifat-sifat terpuji di dalamnya, serta seberapa jauh ia dari sifat-sifat tercela yang biasa bersarang di dalamnya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, yang ini merupakan petikan dari doa Nabi Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tukhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Artinya, janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan, yaitu pada hari ketika tidak berguna lagi harta dan anak-anak, kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang salim, yang bersih. Melalui ayat ini jelas bahwa orang yang selamat di akhirat adalah orang yang membawa hati yang salim, bersih dari kesyirikan Allah, bersih dari sifat-sifat tercela, serta bersih dari berbagai penyakit hati. Hati yang bersih ini merupakan sarana untuk meraih ketenangan dan kelapangan hati. Menurut para ulama, setidaknya ada 5 kunci meraih ketenangan dan kelapangan hati. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, yang pertama, kunci ketenangan dan kelapangan hati adalah taat kepada Allah dan kepada Rasul-Nya. Sebagaimana kita ketahui, taat kepada Allah merupakan salah satu sifat orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah.
Sementara orang yang beriman dan bertakwa sangat dicintai oleh Allah. Apapun hajat dan keinginannya akan dipenuhi. Apapun masalah yang dihadapinya akan diberikan jalan keluar. Bahkan ia akan dilimpahi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Dan termasuk hatinya akan selalu dilapangkan di setiap keadaan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya dan menganugerahkan kepadanya rizki dari arah yang tidak ia duga. Itulah janji Allah bagi siapapun hambanya yang bertakwa kepadanya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kunci penenang dan pelapang hati yang kedua yaitu berzikir dan selalu mengingat Allah, Zat yang Maha menciptakan. Kategori zikir di sini adalah di samping zikir dengan asma Allah. Ini mencakup zikir mengingat kekuasaan ciptaan, aturan-aturan Allah, ancaman-ancaman Allah serta tanda-tanda kebesarannya. Selain menjadi sebab turunnya keterangan hati, zikir mengingat Allah juga menjadi sebab selamatnya diri ini dari melanggar larangan-larangan Allah. Kita bayangkan saat kita berkeinginan untuk melakukan maksiat kepada Allah, kemudian segera mengingat Allah, niscaya kita akan mengurungkan keinginan itu. Kita akan merasa takut kepada Allah. Artinya alangkah baiknya dan memang semestinya hati kita selalu mengingat Allah kapanpun dan dimanapun. Baik zikir secara lisan dengan hati, baik secara jahar maupun secara pelan. Jaminan Allah kepada orang yang selalu berzikir kepadanya, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram dan tenang. Hadirin yang dirahmati Allah, kunci ketiga untuk meraih ketenangan dan kelapangan hati adalah bertaubat dan berserah diri kepada Allah. Setiap manusia pasti berbuat dosa dan kesalahan. Obatnya adalah bertaubat kepada Allah. Orang yang berdosa kemudian bertobat ibarat orang yang kotor kemudian mandi. Dan hal itu harus segera dilakukan. Jangan sampai menunggu dosa itu berkarat dan berakibat mengeraskan hati. Selain bertobat, tenangnya dan lapangnya hati itu adalah berserah diri kepada Allah. Apapun yang datang darinya, kita terima dengan keikhlasan. Kita berprasangka baik kepada Allah. Di balik sesuatu yang kurang kita senangi, ada rahasia besar dan kebaikan yang hendak Allah berikan. Karena apapun yang diberikan Allah kepada hambanya itu pasti yang terbaik. Sebab kurang baik itu hanya menurut pandangan mata manusia, tapi menurut Allah itu adalah yang terbaik. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh, innallaha balighu amri. Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Setiap kita sudah berbuat lalai atau dosa, kita akhiri dengan bertaubat.
setidak-tidaknya dengan istighfar. Lebih sering kita berdoa dan memohon kepadanya, dan hasilnya itu terserah Allah. Kunci yang keempat penenang hati adalah memperdalam ilmu Allah. Sempitnya hati kita itu terkadang karena kurangnya ilmu Allah dalam hati kita. Salah satu kunci penting meraih ketenangan hati adalah mendalami ilmu-ilmunya. Sebab dengannya hati kita akan tenang dan terang dari gelapnya kebodohan. Selagi ada waktu, mari kita tuntut ilmu agama, ilmu Allah. Niscaya hati kita akan lapang dan tenang. Karena ilmu itu adalah cahaya yang selalu menerangi pemiliknya, sekaligus menuntun ke jalan keselamatan. Kunci yang kelima untuk ketenangan hati adalah selalu menolong terhadap sesama. Orang yang selalu menolong kesulitan orang lain, maka niscaya Allah akan menolongnya. Siapa saja yang membukakan kesulitan sesama muslim, maka Allah akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat. Maka mulai sekarang kita akan bertekad untuk mendapatkan pertolongan Allah dengan memperbanyak menolong orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana fi hajati akhihi, kana Allahu azza wa jalla fi hajati. Wa man farraja an muslimin kurbah, farraja Allahu azza wa jalla anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Siapa saja yang menolong kebutuhan saudaranya, maka Allah akan menolong kebutuhannya. Siapa saja yang membukakan kesulitan sesama muslim, maka Allah akan membukakan satu kesulitannya pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad. Maka dari itu, mari kita menebar kebaikan, karena kebaikan itu akan kembali kepada kita. Kita menolong orang lain, niscaya kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah, dan di akhirat kita termasuk hamba-hambanya yang mewarisi surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, idghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thanna bil malaikati bi qudsihi. فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وأجيبوا الله إلى ما دعاكم وصلوا وسلموا على من به هداكم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين وتابع التابعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كاشف البليات اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأعل كلمتك إلى يوم الدين اللهم ألف بين قلوب المؤمنين وأصلح ذات بينهم اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والمنكر والبغي والشدائد والسوء المختلفة والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن سائر بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله